Oke, selamat sore. Baik, teman-teman, kita mulai balik kembali ya. Saya nanti mungkin akan membahas beberapa isu. Nggak beberapa sih, satu aja. Satu isu aja ya. Jadi kalau teman-teman lihat indeks harga saham gabungan, kelihatannya dia ya ikut lah ya, ikut indeks global yang apa menganggap bahwa kebijakan Trump itu ternyata mungkin tidak terlalu semenakutkan yang diperkirakan ya. Ini sih baru mulai ya. Jadi kita mungkin lihat kurang lebih seperti itu. Tapi yang pasti adalah Kanada, Meksiko sudah kena tarif import. Cina itu mungkin akan menyusul tanggal 1 Februari nanti ya. Mungkin ini si Trump lagi ngumpulin kali ya. Jadi ini mana aja yang harus dikenain dan lain sebagainya. Tapi ya udahlah kita sementara lupakan di sana ya, kita balik ke dalam negeri. Ada satu isu yang mungkin nanti bulan Maret tanggal 1 itu akan diterapkan, yaitu mengenai dana hasil ekspor DHE. Ya, DHE itu dikabarkan akan harus disimpan di dalam negeri itu selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ya, ini ya semua ini eksportir udah pasti akan menjerit. Kenapa 1 tahun? Karena ini dikhawatirkan, ya dikhawatirkan kalau 1 tahun itu dikhawatirkan akan ada cash flow yang terganggu pada eksportir. Ya selama ini kan teman-teman tahu ya ekspor itu kan apa mereka eh, sistemnya LC kan letter of intent, letter of credit ya. Jadi barang sampai kalau udah dicek ya kemudian LC-nya itu bisa dicairkan. Nah jadi kalau ini sekarang adalah ya barang sampai dia mesti simpen dulu 1 tahun jadi baru bisa dikelola kembali. Jadi ya ini potensinya cukup banyak negatifnya kepada perusahaan-perusahaan yang orientasinya ekspor. Nah, teman-teman tahu ya, orientasi ekspor terbesar di sektor Bursa Efek Indonesia itu adalah tambang. Ya, tambang. Jadi ya kalau teman-teman lihat kayak batu bara lah, nikel lah, atau tambang-tambang yang lain, itu pasti akan terdampak. Karena itulah makanya kita untuk sementara kita menyingkir dulu. Ya, kita menyingkir dulu dari sektor ini karena ini cukup negatif dan kita belum tahu ya efeknya itu sejauh apa. Yang kita cuma bisa tahu itu adalah ya satu pasti cash flow dari perusahaan-perusahaan yang orientasinya ekspor itu pasti akan terganggu. Kemudian kalau cash flow-nya terganggu, nah yang kita khawatirkan itu mungkin akan merembet ke tempat-tempat lain ya, misalnya kayak PHK lah, merumahkan lah dan lain sebagainya. Nah ini yang tentu tidak terlalu bagus dampaknya kepada laporan keuangannya kecuali mungkin perusahaannya cukup kaya ya sehingga cash flow-nya bisa bisa diatur karena harus menyimpan satu ini kan ya satu apa namanya satu roll satu apa namanya satu siklus ya bahkan bukan satu siklus tok ya. Pokoknya dalam 1 tahun itu mereka harus siap-siap untuk dalam tanda petik mendepositokan dana hasil ekspor mereka kepada instrumen investasi dalam negeri ya pasti masuknya ke mungkin ke obligasi dan lain sebagainya itu yang paling adalah instrumen yang paling paling bisa ditaruh gitu ya. Nah, tujuan buat apa pemerintah sih cukup bagus ya. Maksudnya ya dia mau mencoba untuk menstabilkan nilai tukar kita, kemudian habis itu meningkatkan cadangan devisa kita. Cuman ya kalau dari sisi perusahaan ya ini tentu tidak terlalu enak ya untuk dilihat karena itu berhubungan dengan cash flow. Ya, nah, cuman kita nggak tahu ini masih 1 Maret 2025 yang akan diterapkan. Jadi masih 1 bulan lagi. Nah, jadi dalam 1 bulan itu ya kita usahakan sekali untuk tidak tidak apa namanya tidak di dalam sektor-sektor yang berhubungan dengan eh, ekspor ya. Oke. Nah, jadi yang berhubungan dengan ekspor ya sekali lagi ya itu teman-teman pasti akan lihat saham-saham komoditas ya saham-saham komoditas termasuk tambang lah em, di dalamnya mungkin ada yang kayak CPO ya terutama untuk saham-saham CPO yang memang orientasi ekspornya lebih besar daripada lokalnya. Ya, jadi ini pasti akan kena. Kemudian em, mungkin teman-teman lihat kayak apa kalau kita sebut kayak wood gitu ya. Wood itu kan ekspor semua tuh ya. Nah, itu udah pasti akan kena dampaknya. Nah, karena itulah makanya kita coba hindari dulu karena katalisnya cukup negatif untuk sektor ini ya. Oke. Nah, yang kedua mungkin yang akan saya bahas itu adalah JPFA.
JPFA ini hari ini cukup kasar. Ya, kita boleh katakan seperti itu. Cukup kasar ya, teman-teman bisa lihat. Ya, kalau misalnya dia bisa stay di atas ini berapa sih ini? 2000 kan udah enak kan ya? Ya dia udah di atas gitu kan. Nah, tetapi ini yang kita lihat itu adalah shadow yang begitu panjang ya, shadow yang begitu panjang bahkan kalau dibilang akan retest ke trendline juga kayaknya udah nggak mungkin ya, karena ini juga disertai oleh volume yang begitu besar. Ya, jadi kalau udah begini, kalau kita lihat dari pergerakan harga sama pergerakan volumenya, ini udah apa saham yang mungkin saja akan ada koreksinya ya. Kita nggak tahu koreksinya akan seperti apa, tapi seperti yang mungkin yang sudah kita bicarakan di Kopdar dan di hari Senin kemarin, kita mencium lah ya, mencium gelagat kalau apa yang kita harapkan pada JPFA, terutama dia bisa mengambil bagian dalam makan bergizi gratis itu eh, kelihatannya tidak ya, kelihatannya tidak. Jadi mungkin harga hari ini ya mereka sedang keluar barang lah ya, keluar barang. Tadinya kita malah malah berpikir dia mungkin masih akan ada pricing untuk laporan keuangan. Ya, laporan keuangan 2024 kan harusnya cukup bagus ya. Jadi mungkin ada price in di situ, tapi ya itu makanya laporan keuangannya juga belum keluar ya. Isu yang menjadi kenaikan kemarin JPFA itu karena isu lama ya, atau yang Pak Daniel bilang rumor ya. Rumor ya, rumor lama yang mengatakan bahwa JPFA kemungkinan akan go private. Ya, jadi ini akan diambil alih oleh konglomerat lokal ya, ya. Jadi dari Singapurnya mau dilepas dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman lihat apa lihat apa ya pemasukan dari JPFA kepada induknya Java, ini ini perusahaan yang apa ya memberikan kontribusi pendapatan kepada Jafta Induk itu sekitar hampir 70% lebih kali ya. Atau mungkin 60 sampai 70% lah kita bilang begitu ya. Jadi artinya kalau dia melepas JPFA, ya tentu ini dia harus melepas sebagian besar pemasukannya dia ya. Ini pasti Japta mikir banget kan ya. Jadi nggak semudah itu. Dan itu adalah isu lama yang sudah dibantah ya, sudah dibantah bahwa memang iya ada apa namanya, ada kayak kita bilang apa ya, ada perundingan lah ya antara beberapa pihak untuk pembelian JPFA, tetapi sampai hari ini kita belum dapat kabar fixnya ya, cuman rumor doang akhirnya, cuman isu tok akhirnya ya, karena ya ini datanya nggak ada ya, data nggak ada, memang dia bisa menggerakkan tapi teman-teman bisa lihat ini ya pergerakan hari ini ya cukup berbahaya. Ya, ya dalam tanda petik lah, cukup berbahaya. Maksudnya dia memberikan kepada kita sebuah sinyal apa keluar volume begitu besar, kemudian habis itu candlenya seperti itu ya. Jadi ya kita lebih baik kita waspada aja. Belum lagi soal katalisnya JPFA, kita hampir boleh bilang kehilangan katalis untuk JPFA sendiri ya. Dari yang tadinya makan bergizi gratis, makan makan apa MBG ya, makan bergizi makan siang bergizi ya, saya lupa lah singkatannya bagaimana ya. Itu tapi kita lihat di lapangan sampai hari ini kita memang belum melihat ada produknya, produk yang berhubungan dengan sektor ayam-ayam ini ada di menunya si makan bergizinya itu ya. Kemudian habis itu yang kedua, ini mungkin dibilang apa ya, polemik kali ya. Polemik untuk makan bergizinya sendiri itu anggarannya entah bagaimana, kemudian ada yang keracunan. Jadi pengaturan di level lapangan itu kayaknya tidak terlalu oke-oke banget. Tapi kita di satu sisi ya, kita nggak bisa pukul apa rata dalam 20 hari ini kemudian makan bergizi gratis itu akan sempurna. Mungkin ke depannya itu akan ada perbaikan-perbaikan lah ya. Ya, tapi yang kita lihat adalah untuk kaitannya sama satu saham yang kita ini ya JPFA, ya ini katalis kita kita cukup kehilangan katalis untuk si JPFA ini. Jadi apa di lapangan itu tidak terbukti bahwa JPFA itu seperti itu. Ya, jadi ya kemudian hari ini sebenarnya eh, pengeluaran keluar barangnya itu sudah kita lihat tuh dari tanggal berapa nih? Ini ya.
Ini yang tanggal 14 Januari. Ya, 14 Januari teman-teman lihat kan ya naik, kemudian habis itu diturunkan. Kemudian habis itu yang satu lagi yang 17 Januari. Itu juga sebenarnya udah ada gejala-gejala yang apa yang kita bilang tuh ya bau-bau amis gitu ya. Nah, hari ini ya inilah manipulasinya. Cuman kita belum bisa bilang bahwa oh apakah ini adalah sebuah manipulasi yang pasti akan menurunkan harganya, kita belum bisa bilang. Tetapi ini yang kita lihat itu adalah hari ini mungkin dia memberikan kepada kita sinyal ya mungkin akan ada koreksi di situ. Ya mungkin akan ada koreksi pada si JPFA-nya. Jadi ya kita udah nggak bisa ngomong apa-apa lah ya, inilah market gitu kan. Jadi kalau teman-teman masih sempat keluar ya kita keluar, sembari kita nunggulah ke depannya itu dia akan seperti apa. Ya, oke. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan ya, teman-teman bisa itu ya langsung itu apa apa langsung di komen aja ya. Kemudian mengenai TAPG, TAPG berhubungan dengan si apa namanya itu DHE. Ya, ini kan soalnya ada pertanyaan kan tadi pagi kan. Jadi kalau misalnya DHE-nya itu 100% harus disimpan, apakah si TAPG ini kan berhubungan dengan si CPO kan? CPO ini kan kaitannya pasti dengan ekspor dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat datanya, kalau kita lihat data ya, data terutama untuk data CPO lah segala macam. Kalau em, dibilang apa CPO-nya kita itu lebih banyak diekspor atau lebih banyak di lokal? Kalau lihat datanya itu jauh lebih banyak digunakan di lokal, jauh lebih banyak digunakan di domestik. Memang ada beberapa emiten yang orientasinya ekspor, ya. Nah, bagaimana dengan TAPG? TAPG itu hampir boleh dibilang fokusnya ke lokal, ya, fokusnya ke lokal. Ya, kenapa kita bilang fokusnya ke lokal? Data menunjukkan bahwa hampir kemarin berapa ya? 60 sekian hampir 70%, hampir 70% produksinya si TAPG itu disalurkan kepada tiga perusahaan lokal. Ya, jadi ini ke situ. Nah, soal tiga perusahaan lokal ini dia orientasinya ekspor atau pemakaian di dalam negeri. Nah, itu teman tinggal cek. Kalau iya dia orientasinya ekspor lebih besar, maka ya kemungkinan besar TAPG itu mungkin akan ada apa ya kita bilang ada kontrak-kontrak yang diperbarui. Kalau ini ekspor nih ya, kemudian DHE-nya itu harus disimpan 1 tahun. Berarti nanti siapa tahu mereka ada ini negosiasi mengenai pembayaran dan sebagainya. Itu pasti eh, apa si TAPG kena. Tapi kalau misalnya ternyata tiga perusahaan itu orientasinya juga banyak yang lokal, terutama untuk ya, penyalurannya ke Pertamina, misalnya untuk pencampuran biodiesel, ya, TAPG masih cukup aman-aman saja. Ini yang kita lihat ya. Belum lagi kalau kita bicara mengenai komoditasnya itu sendiri ya komoditasnya sendiri harganya kan sebenarnya sudah tidak kemana-mana ini hari ini ya tanggal 22 nah ya harganya itu udah turun kemudian habis itu udah stay di situ ya udah stay di situ. Nah, kalau dia udah stay di situ, ya kita cuma berharap pada si ini harga komoditas. Kalau TAPG itu sekarang yang kita lihat itu cuma di komoditas. Jadi kalau harga komoditas yang mulai naik, berarti kan kita mungkin apa ekspektasi kita pada TAPG itu juga akan mulai ikutan naik karena eh, ini kan berhubungan dengan pemasukan atau pendapatannya dia buat di tahun 2025. Sedangkan untuk 2025 ya kita pasti nanti akan antisipasi untuk si laporan keuangannya. Laporan keuangan udah mulai keluar ya. Ya, jadi kayak misalnya teman-teman bisa lihat BNI. BNI hari ini udah mulai keluar kan laporan keuangannya. Ya, memang masih ini ya, masih masih ada keuntungan di situ, cuman dia udah jelas pasti terus menyusut lah ya. Jadi ya kita tinggal nunggu lah ini antara bulan ini sama bulan depan itu laporan keuangan itu pasti akan keluar terus. Ya, jadi sampai Maret lah ya. Sampai Maret itu kita mungkin akan lihat sentimen dalam negeri, terutama untuk laporan keuangan. Jadi ya, sementara kita nggak bisa ngeliat Trump dulu. Ya, jadi Trump itu udah tinggal biarkan aja dia 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 bermanuver di sana. Ya, nanti pokoknya kita fokus di dalam negeri dulu. Karena ya mau nggak mau di, di dalam negeri ini yang kita mau lihat. Likuiditasnya sekarang ya tergantung dalam negeri ya. Karena kalau teman-teman lihat global ya cukup jelek lah. Ya, apalagi si Trump ini kan masih ini ya masih market kan cuma nebak doang. Oh kayaknya
nggak separah yang diperkirakan. Tapi ya belum tentu juga kan. Lu tahu sendiri si Trump kan dia belajar dari 4 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu berarti ya di periode pertamanya dia kan kadang-kadang ya berubah-ubah sendiri kan. Ya pengen begini, pengen begitu. Ya sekarang sih iya banyak sekali yang ditandatanganin. Terutama dalam hal banyak sekali kebijakan-kebijakan Biden yang dulu ya terutama dalam hal yang perubahan iklim kayak EBT dia batalin ya, energi baru dan terbarukan kelihatannya dia itu tidak menjadi fokusnya dia tetapi yang mau dia lakukan pada periodenya dia adalah jualan, dia bilangnya liquid gold, tahu ya liquid gold ya, minyak. Ya karena memang memang persediaan minyak terbesar saat ini itu ada di US. Ya jadi ya dia akan memaksa Eropa untuk beli sama dia, Asia terus untuk beli sama dia. Kalau tidak, ya ini em, ancamannya adalah perang tarif. Ya jadi dia akan mencoba untuk membuat pemasukan kembali ke dalam negerinya. Itu teman-teman bisa perhatikan. Makanya kenapa dari kemarin kita lihat si Raja. Raja itu kita masuk itu ke gara-gara si Trump itu memang fokusnya ke minyak-minyak begini, ya. Oke, nah, tapi ini udah bukan ini ya, bukan waktunya untuk teman-teman masuk Raja, cuma hold doang. Kemudian yang kedua adalah soal teknologi. Teman-teman lihat ya, kebijakan si Trump teknologi itu dia kemarin baru luncurin kemarin apa hari ini ya? Baru luncurin namanya Stargate. Ya, Stargate itu adalah teknologi AI yang di dalamnya ada 3 perusahaan di situ. Salah satunya Oracle, kemudian saya lihat ada Sakamoto ya, bukan Sakamoto. Itu loh SoftBank ya, SoftBank sama satu lagi nggak tahu siapa, saya lupa. Ya, tapi ini adalah 3 perusahaan yang tergabung untuk memfasilitasi yang namanya Stargate. Ya, Stargate ini adalah AI, teknologi AI yang nggak tahu nanti fungsinya untuk apa, tapi yang pasti adalah ini diluncurkan oleh pemerintah US sendiri. Artinya ya ini pasti ada sesuatu yang mau digunakan agar ya teknologi AI ini bisa bisa berjalan di situ kan. Nah, cuman kalau efeknya ke Indonesia ini yang agak disayangkan. Kalau Stargate itu ya lu pasti lihat em, apa Nvidia itu udah pasti pasti akan kena lagi kan karena dia hampir boleh dibilang untuk chip-chip yang berhubungan dengan AI teknologi ini segala macam itu udah pasti akan gede. Kemudian kita lihat juga ini insider ya kayak Nancy Pelosi itu juga udah sempat memborong sejumlah besar em, saham ini ya, saham saham kecil lah ya, saham kecil saya lupa. Itu memang berhubungan dengan teknologi AI ini juga. Jadi untuk saham-saham teknologi kelihatannya juga akan terangkat. Jadi selain energi, pasti saham teknologi di sana. Ya di sana. Kita nggak tahu di sini itu masalahnya gimana. Kalau saham teknologi kita paling apa? Goto. Tapi Goto itu kan tidak ada hubungannya sama AI sana kan. Memang dia punya AI, tapi AI-nya dia kan memang tujuannya untuk menarik gen apa nih gen-gen yang sekarang ini nih. Ya untuk menggunakan si si Gojeknya ya terutama ya untuk Gojek atau GoTo Financial ya itu untuk menarik ke situ tapi ya berhubungan dengan AI itu nggak ada ya maksudnya benar-benar berhubungan itu nggak ada ya palingnya cuman kolaborasi doang dengan si Indosat sama si apa itu namanya Nvidia ya. Nah, cuman ini Nvidia itu agak menarik untuk si Goto ya. Kita udah sempat bahas itu juga di Kopdar. Kita mau tunggu itu bagaimana itu monetisasi AI-nya si Goto berhubungan dengan Nvidia dapat dapat berapa gede ya. Ya, ini yang kita mau tunggu-tunggu juga ya. Oke. Nah, kemudian habis itu bagaimana dengan EBT? Nah, EBT itu kita terancam kehilangan dana untuk EBT-nya. Ya, dulu kita tahu ya dana EBT untuk men-switching dari pembangkit-pembangkit yang itu yang tidak ramah lingkungan ke yang ramah lingkungan itu cukup mahal. Ya kemarin itu berapa ribu triliun kan, ya. Nah, dana ini sebenarnya dana yang harusnya kita dapat dari negara-negara maju. Nah, tetapi US itu sudah keluar. Ya, sudah keluar dari perjanjian iklim, bukan cuma perjanjian iklim tok, dia sampai keluar dari WHO. Ya alasannya simpel. Dulu juga dia sempat keluar dari WHO kan. Alasannya simpel. Penduduknya berapa, dia bayarnya berapa, tetapi Cina penduduknya lebih gede, bayarnya berapa. Nah, karena itu dia keluar.
ya you know lah bisnismen bagaimana ya. Ya, jadi dia merasa bahwa oh, kayaknya US dimanfaatkan banget, nggak bisa ini. Jadi dia keluar aja dari WHO. Ya, kemudian cukup banyak lah. Kemarin kan dia tanda tangan hampir 100 apa ya namanya eksekutif order ya. Ya, jadi ini langsung langsung harus dikerjakan. Jadi kayak apa darurat energi. Ya, kita kan lihat apa minyak itu dalam waktu dekat itu ya akan cenderung stabil. Kalau di Trump itu ya mungkin gitu ya. Dia mengendalikan inflasi dengan cara menstabilkan harga minyak. Dan itu memang iya ya, kan kita tahu bahwa komponen harga yang mempengaruhi inflasi dan lain sebagainya, ya yang mempengaruhi pergerakan harga itu kan sebenarnya adalah yaitu transportasi dan logistik itu kan. Nah, transportasi dan logistik itu kan menggunakan minyak. Jadi kalau minyak stabil, ya otomatis inflasinya stabil lah. Dan dia bisa melakukannya karena apa? Karena dia punya cadangan minyak yang cukup berlimpah. Kemudian habis itu ya dia bisa mengontrol harga minyak dengan memperbesar cadangan minyaknya dia sendiri gitu ya. Jadi ya artinya ya, mungkin saja dia tidak akan perlu melakukan ekspor lagi dari Kanada dan lain sebagainya. Jadi udah nggak perlu lagi hal-hal kayak gitu gitu loh. Jadi dia bisa apa menstabilkan harga minyaknya. Oke? Ya paling itu ya. Oke, nah emiten EV bagaimana untuk si Trump? Iya, memang dia nggak suka banget ya, karena ya makanya dia butuhnya minyak gitu loh. Kalau dia menggalakkan EV ya artinya apa yang dia canangkan dalam dalam ini ya dalam dalam kampanyenya segala macam ya nggak bisa dilakukan kan. Jadi dia menghentikan semua insentif intensif yang berhubungan dengan electric vehicle gitu lah. Dan habis itu ya dia memberikan ya alasannya memberikan pilihan bebas gitu ya kepada rakyatnya dia untuk memilih. Lu nggak perlu harus memilih ini kok mobil listrik segala macam kan ya dia ke minyak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, yang ini nih yang kita lihat ya data penjualan EV di US itu sebenarnya masih didominasi oleh mobil-mobilnya si Tesla kan ya mobil lokalnya mereka ya nggak tahu nanti Teslanya nasibnya juga bagaimana lah ya. Tapi itu lebih banyak ke mobil-mobil lokal mereka. Sedangkan untuk mobil-mobil yang berhubungan apa yang kayak China segala macam itu kayaknya sih tidak terlalu efek ke sana. Ya, jadi kalau lihat seperti itu, ya mungkin saja untuk yang emiten EV di sana itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pengaruh-pengaruh banget. Tetapi yang ini loh, ya kalau kalau sampai insentif eh, Asia terutama, Asia terutama ya, itu sampai ditarik, nah itu mobil-mobil EV itu pasti akan kena. Ya kalau cuman US doang sih kelihatannya tidak akan terlalu terlalu besar-besar banget karena penjualan mobil elektrik ini lebih besar di Asia sama di Eropa. Karena Eropa itu kan tahun 2030 itu harus murni elektrik semua. Jadi tidak ada yang namanya elektrik fosil lagi kan. Sedangkan Asia itu baru mulai. Ya, jadi ya ini akan kita lihat seperti itu. Jadi kalau untuk itu tidak terlalu berdampak lah ya, tidak terlalu signifikan dampaknya. Kecuali kalau sampai em, apa kayak Cina gitu ya udah mulai stop ya EV-nya. Nah, itu nanti pasti akan dampaknya ke yang lain-lain gitu. Gitu ya. Oke, Telkom dan Ama Mineral gimana? Sepertinya udah mulai menarik. Kalau Telkom itu saya tidak pernah melihat itu dia menarik ya. Karena dia memang tidak pernah kemana-mana kalau Telkom. Ya, ini kita ngomong jujur saja. Untuk Telkom itu hampir boleh dibilang saya tidak melihat ada sesuatu yang menarik di sini kecuali ya kalau misalnya lu lihat teknikalnya oh ya dia di daerah support gitu kan ya. Di berapa nih supportnya 2.500 daerah situ ya kalau misalnya lu mau ngambil spekulasi untuk buy ya monggo ya. Tetapi kalau lu lihat framework tradingnya kita selalu mulai dari mana? Selalu mulai dari katalis ya. Eh, pertanyaannya ya sebenarnya simpel aja sih. Pertanyaannya katalis apa yang bisa menggerakkan si TLKM? Itu apakah si apa tahun baru Imlek? Apakah ini sebentar lagi akan ada Lebaran?
gitu ya, sehingga traffic untuk datanya akan naik ya. Kemudian habis itu menjadi menarik untuk si TLKM. Saya pikir tidak ya, karena pemasukan dari traffic yang segini doang sih kayaknya nggak terlalu gede-gede banget ya. Jadi ya buat saya, eh, termasuk buat investasi pun Telkom menurut saya tidak menarik ya. Ini kita lihat yang mandi deh. Sampai hari ini ya, tidak ada yang oke sekali dari si Telkom. Ya, ini kalau teman-teman lihat ya, lu kalau beli di 2017, 2018, hari ini lu rugi. Ya, kalau lu beli di daerah 2008, sampai hari ini berarti kenaikannya berapa? Kenaikannya adalah 159%. Oke, tapi kita mengharapkannya apa? Mengharapkannya harusnya dia tambah naik, tambah naik, tambah naik dong. Ya. Nah, tapi ini yang kita lihat ini dari tahun berapa? Ini tahun 2000, kemudian 2025 itu di situ lagi. Ya, itu di situ lagi. Oke? Jadi udah 20 tahun dia nggak kemana-mana loh. Ya, 25 tahun. 25 tahun dia tidak kemana-mana. Oke, jadi ya tinggal keputusan masing-masing lah ya. Atau gue beli dari tahun 2000, kemudian habis itu gue udah jual di 2022. Lalu investasi seperti apa kalau misalnya lu melakukan investasi? Kan investasi lu pasti dollar cost averaging kan. Gak mungkin dalam 2 tahun itu lu merealisasikan profit kan. Ya kan? Ya lu akan cicil terus kan akhirnya kan. Nah kalau lu cicil terus untuk Telkom, sampai hari ini lu kehilangan uang. Itu jadi makanya apa yang menarik dari Telkom untuk investasi hampir nggak ada ya. Nah makanya kan balik lagi ya, kenapa framework kita pondasinya itu adalah katalis. Kalau dia nggak ada katalis, apa yang menggerakkan si gajah untuk masuk sini? Kalau tidak ada, apa yang mau dikejar? Kan masalahnya gini, kalau gue beli sebuah emiten, ya kalau gue gajah ya asumsi gue kalau misalnya gue adalah seorang fund manager dan lain sebagainya, yang gue akan lihat itu adalah pertama, 5 tahun ke depan ini perusahaan ngapain? Akan jadi apa? Itu kan yang itu pasti akan ditanyakan ya. Orang bilang CAGR ya. Ya benar ya, CAGR untuk melihat 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Itu yang mau dilihat kan. Ya, nah, eh, ada apa yang bisa menggerakkan Telkom 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan? Nggak usah jauh-jauh. 3 tahun ke depan Telkom ada apa? Atau nggak usah jauh-jauh deh. 1 tahun ke depan ada corporate actions apa yang akan mengubah life cycle-nya si Telkom? Kalau nggak ada nih, ya, lu masuk situ ngapain? Itu kita nggak bicara mengenai technical, nggak bicara mengenai fundamental, nggak usah itu dulu deh. Kita bicara mengenai katalis, ya. Katalis ini yang akan menggerakkan kira-kira ke depannya perusahaan ini, gue bisa hargai lebih mahal nggak? Kalau tidak ada sesuatu yang membuat dia bisa dihargai lebih mahal, bagaimana ceritanya? Sama kayak gini deh. Teman-teman mau beli rumah, ya. Saya tawarkan teman-teman rumah di daerah Klaten. Di daerah Klaten sama di daerah Gunung Kidul. Tahu ya, Klaten sama Gunung Kidul ya. Lu akan pilih mana? Lu akan pilih mana? Klaten atau Gunung Kidul? Lu pasti akan pilih Klaten. Ya, pertanyaannya kenapa lu pilih Klaten? Karena baru dibuka tolnya. Ya, jadi ke depannya ekspektasi kita 2-3 tahun ke depan Klaten itu akan jauh lebih berkembang dibandingkan dengan Gunung Kidul. Ya, setuju ya. Saya bukan orang-orang Jawa Tengah sih. Ya, cuman ini kan peristiwa yang baru kan. Nah, sama halnya balik lagi ke saham. Kenapa katalis itu saya letakkan di paling bawah untuk kita cari duluan? Ya itu kayak gitu loh. Gue mau lihat 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, nggak usah 3 tahun, 1 tahun ke depan, apa yang kita mau lihat pada perusahaan itu? Kalau perusahaan itu tidak punya apa sesuatu yang bisa meningkatkan nilainya, kenapa gue harus membeli itu? Ya udah sudah pasti bahwa si gajah-gajah juga nggak akan beli itu. Ya apa yang membuat gue mau beli saham itu? Itu yang mesti dijawab dulu, baru kita bicara mengenai teknikalnya, fundamentalnya, bla 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 segala macam. Kan fundamental teknikal kan di atas kan.
Ya, setelah katalis, lu baru cek ya saham apa yang kira-kira bisa, oh ini dari katalis ini kira-kira saham apa yang akan ini ya, akan sanggup untuk memanfaatkan atau menangkap peluang itu. Betul kan? Ya kan? Ya itu fundamental. Kita mau lihat di situ dulu. Nah, habis itu kita cari titik mana yang kelihatannya adalah optimal untuk kita masuk. Oh, gitu. Ya, bisa nggak kita salah? Oh, bisa kita salah. Nah, karena itulah makanya lindungi dengan risk money management. Ya, habis itu apa? Biarkan waktu itu bekerja. Karena pergerakan besar butuh waktu kan. Ya, itu golden rules ya, saya lah ya. Nah, kemudian habis itu teman-teman lihat, eh, apakah apakah bahwa eh, harganya naik, kemudian habis itu nggak perlu kita pantau seperti investor ya, atau lu investasi udah tinggal lihat aja nanti buka lagi portofolio lu 3 tahun 4 tahun ke depan. Kita nggak melakukan itu karena kita trader. Ya, kita akan mengupdate. Sama halnya teman-teman lihat kayak JPFA. Kenapa kita update? Karena ada peluang katalis yang kita lihat di awal itu tidak terjadi. Ya, tidak terjadi pada JPFA. Memang iya dia naik. Ya, memang kita udah mengalami keuntungan-keuntungan di sebelumnya dari JPFA gitu kan. Tapi kita butuh mengupdate-nya. Ya, jadi kita sebagai trader bukan berarti jadi pasif gitu. Oh, udah ada katalis itu sudah berjalan segala macam. Udah kita habis itu nggak perlu pantau. Enggak. Ya, jangan dilepas juga gitu ya. Oke. Nah, balik ke Aman Mineral. Nah, Aman Mineral, teman-teman tahu Aman Mineral jualan apa? Tembaga kan. Ya, tembaga. Yang kita mau tunggu dari tembaga ini adalah Sitram. Ya, kemudian yang kedua adalah DHE. Itu dua sentimen yang sebenarnya membuat wilayah wilayah komoditas itu menjadi abu-abu. Ya, Trump kita nggak tahu dia akan seperti apa. Katanya dia akan nerapin 10% tarif kepada Cina di tanggal 1 Februari. Ini hadiah Xinjia, hadiah Imlek buat si Cina dari si Trump ya. Angpaunya si Trump untuk si Cina ya. Itu 10%. Nah, 10% ini kira-kira akan mukul ekonomi Cina? Pasti akan kena. Ya, nah habis itu kalau kamu lihat, kalau iya dia kena, maka apa yang akan berkurang? Ya, berarti produksinya akan berkurang kan. Nah, produksi yang hampir boleh dibilang banyak sekali barang, terutama elektronik, ya, itu yang berhubungan dengan hasilnya si AMA Mineral ini. Ya, hasilnya. Karena AMA Mineral kan hasil hasil terbesarnya itu adalah tembaga. Ya, jadi kalau dia hasilnya terbesar adalah tembaga, sedangkan em, produk-produk elektronik yang mungkin yang diekspor cukup besar itu ya kayak mobil segala macam itu kan menggunakan ini. Gitu ya. Jadi udah pasti akan kena. Jadi kalau lu lihat teknikalnya hari ini, kita ngelihatnya apa? Kita ngelihatnya ini ini tadi kan kalau misalnya dia terus mengecil kan ini mungkin aja jadi kesempatan kita untuk naikkan. Tapi dia turun. Nah, kalau dari sini saja, ini kita nggak usah lihat lagi. Kalau dari sini saja dia pek gitu kan. Artinya apa? Ini masih dalam keadaan downtrend. Ya, masih dalam keadaan downtrend. Jadi kita nggak mungkin mengambil pergerakan yang downtrend seperti ini. Ya, lo mau menarik apa? Hampir boleh belum ada yang menarik. Katalisnya aja tidak ada yang menarik kan? Ya, teknikalnya pun ini tadinya kita berpikir ini akan jadi support 9.000 sampai 8.300, ya ternyata jebol. Ya, jebol walaupun ya oke lah dia belum stay di bawahnya ya. Ya, kemudian hari ini sempat naik. Nih, ya, hari ini sempat naik. Oke, tapi apakah kenaikan hari ini itu udah langsung mencerminkan bahwa oh aman mineral itu udah menjadi uptrend? Tidak, ya, tidak. Satu candle itu belum menentukan apapun, apalagi kita mainnya di time frame daily. Ya, mungkin berbeda kalau misalnya lu lihatnya di 15 menit, 5 menit kan nggak mungkin kita lihat time frame sekecil gitu kan di Bursa Efek Indonesia kan? Ya kan? Jadi ini belum menentukan apapun. Ya kalau dia belum menentukan apapun, kita nggak akan buru-buru untuk masuk. Ditambah lagi katalisnya seperti itu. Hampir belum nggak tidak ada pak, tidak ada katalis apapun ya di daerah situ. Ya jadi kalau nggak ada, ya kita nggak lihat juga gitu. Ya oke, ini aman mineral dan Telkom. Ya Telkom udahlah, benar-benar saya udah
Saya udah angkat tangan ya. Kita udah berapa kali ya. Termasuk saham-saham BUMN. Oke, saham-saham BUMN. Nah, ini sekalian menjawab BBRI ada katalis apa? Yang saya tahu, BBRI, BBNI, BMRI, nggak tahu BBTN akan ditugaskan nggak? Ditugaskan untuk memberi kredit kepada hilirisasi. Oh, itu beban itu. Ya, karena apa? Hilirisasi itu belum tentu berhasil. Karena gini, sebuah bank kalau dia mau memberikan kredit, tentu dia harus mengecek kan, ya, apa namanya itu, em, eh, apa itu namanya, ya, perusahaan ini sanggup nggak nanti balikin, gitu, ya, oke. Nah, sekarang kita bertanya, hilirisasi itu gunanya untuk apa? Perusahaan-perusahaan yang bergerak, yang dipaksa untuk hilirisasi itu bergerak di mana? Di komoditas kan. Ya. Nah, komoditas itu tujuannya apa di hilirisasi? Untuk ekspor. Oke, nah balik lagi apa yang saya bicarakan di awal. THE. Gimana ceritanya? BBRI ini atau BMRI, BBNI ditugaskan untuk memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan hilirisasi. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang melakukan hilirisasi tujuannya ekspor. Dia sudah dapat ekspor, tetapi dananya ditahan. Ya, dana ditahan. Jadi artinya dana yang ditahan ini mungkin saja bisa jadi jaminan kredit. Ya, mungkin saja bisa jadi jaminan kredit. Tetapi teman-teman mesti ingat bahwa cash flow perusahaannya itu mungkin saja akan terganggu. Jadi kalau misalnya ini ya, gue dapat ini nih, gue dapat pesanan dari ekspor, gue ekspor dong. Ya, gue dapat ini, gue bisa mencairkan LC gue. Tapi LC yang gue cairkan itu belum bisa gue pakai. Gue harus simpen dulu selama 1 tahun. Nah, karena eh, dana gua, DHE gua disimpan di sana, maka gua butuh kredit kan. Nah, kredit ini mungkin mungkin memang udah diatur pemerintah seperti itu ya. Lu bisa ajukan ke bank-bank BUMN. Ya, gua rasa bank swasta pasti nggak mau lah. Ini resiko banget, gitu kan? Ya, teman-teman tahu lah ya, kayak BCA segala macam, saya yakin banget udah pasti menghindari hal seperti itu kan. Nah, jadi ini bank-bank BUMN itu ditugaskan untuk itu. Nah, potensi untuk macetnya seperti apa kita nggak tahu. Ya, ini buat kita hitungan kita sekarang daripada gue masuk ke bank-bank BUMN, mendingan gue cari yang swasta aja. Kalau seandainya katalisnya cukup bagus. Tapi kalau enggak, ya udah, enggak gitu ya. Oke? Nah, sektor perbankan sendiri itu juga sebenarnya masih tidak terlalu bagus-bagus banget. Kemarin kan di 2020, 2021 sampai 2023, apa yang terjadi pada bank-bank ya atau sektor perbankan? Mereka mencapai laba yang all time high. Nah, kalau dia udah pernah mencapai laba all time high, sekarang dia posisi di mana? Lagi terjun kan. Ini puncaknya loh. Ini puncaknya. Nah, teman-teman cek apa yang menjadikan atau katalis apa yang bisa membuat si bank-bank itu mencapai puncak dari profit-profit atau laba-labanya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah ada keadaan seperti itu? Nah, kalau belum ada, ya berarti kan ya ini harus koreksi dulu dong. Ya, sampai nanti muncul sebuah peluang baru di mana ya apa bisa membawa si sektor perbankan itu mencapai profit yang gede lagi. Ya kalau belum ada ya sudah. Berarti ya perbankan sudah di area sunset gitu. Jadi kita nggak lihat itu. Ya kalau teman-teman lihat, menarik sekali BBRI turun dari atas sudah 40, udah 50%. Berarti ini saatnya kita buy. Ya, ini saatnya kita buy. Belum tentu, teman-teman. Ya, belum tentu. Apa yang menjadi prinsip kita? Kalau teman-teman lihat dari Wyckoff Recycle, kita mau menunggu apa? Menunggu dia tenang dulu, menunggu dia sideways. Karena ini udah sebentar, saya pakai weekly aja. Nah, ini kan dia naik nih, ya. Naik mana 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 pulpennya. Ini udah naik. Teng 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 teng. Teman-teman lihat periode dia naik berapa? Dari 2020 sampai 2023 akhir. Ya naik. Oke. Ya, nah keadaan ini teman-teman tentu tahu kenapa membuat dia naik. Ya, ada eh, satu satu yang membuat dia naik itu adalah NIM. Ya, NIM. Oke, udah. Setelah itu, apakah di sini masih ada NIM-nya? Masih, namanya net interest margin pasti ada. Tapi apakah sebesar?
pada 2020 sampai 2023 akhir. Ya, pasti tidak. Karena itu apa? Duduk diam dapat uang. Nah, hari ini dia udah nggak bisa duduk diam. Dia perlu mencari agar dia bisa mendapatkan NIM itu. Nah, oke. Nah, karena nggak ada katalis seperti itu lagi, maka wajar nggak terjadi pembuangan barang di sini? Ya, dia buang barang. Nah, pada saat ini barang dibuang, kita mau nunggu apa? Nunggu yang buang barang itu udah selesai membuang barang, kemudian habis itu dia melakukan pengumpulan barang lagi. Nah, untuk bisa melakukan pengumpulan barang, dia butuh katalis ke depannya. Nah, katalis ke depannya yang saya bilang setahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan itu seperti apa? Kalau tidak ada, apa yang akan membuat si saham ini naik kembali? Ya kalau nggak ada ya gimana? Ya, dia bisa naik. Kenapa? Karena ada yang beli. Ada yang melakukan pengumpulan barang, barang kosong, supply dan demand kan? Ya. Jadi kalau tidak ada yang menarik, bagaimana caranya demand itu mau nongol di daerah sini? Apakah mengandalkan retail-retail bersatu seperti kita? Ya pasti enggak dong. Ya, kita butuh likuiditas. Nah, likuiditas baru akan masuk kalau atau demand baru akan masuk kalau ada sesuatu yang menarik ke depannya gitu. Ya, kita sekarang gini, orang tanya pasti katalis bagaimana mengukurnya? Apakah em, apa ya apa ya ya kita nilai aja katalis seperti apa gitu. Oh ini katalis yang cukup bagus. Ya enggak. Ya teman-teman pasti akan lihat bahwa oh ada katalis. Nah katalis ini kita cocokkan dengan teknikalnya. Benarkah ada pengumpulan barang di situ? Ya mungkin teman-teman bisa menggunakan bandarmologi lah, deteksi bandarmologinya, ya atau kalau kita di Wyckoff kita mau lihat pengumpulan barang terjadi. Berarti ada keadaan sideways di situ. Ya, kemudian kita apply 9 buying test di sana kan. Jadi ini yang downtrendnya itu sudah selesai. Ini uptrendnya udah ya saya lupakan ini. Jadi yang kita mau lihat itu pertama downtrend ini harus kelar. Downtrend ini harus kelar. Lalu kebayang nggak sih untuk mematahkan trend ini gimana caranya? Butuh likuiditas. Nah, likuiditas baru akan masuk karena ada katalis. Jadi trend itu harus patah dulu. Itu baru tahapan awal mematahkan tren turun untuk pindah ke tren pengumpulan barang. Kalau dia belum ada, ini masih dalam keadaan markdown. Ya, markdown atau daerah distribusinya. Ya itu tinggal ya kita tunggu aja udah. Gitu. Apakah lu melakukan pengumpulan sekarang? Kalau lu adalah investor, kalau adalah investor terikat pada dollar cost averaging, ya udah tinggal ikutin aja apa itu namanya konsistensi sistemnya lu gitu ya. Tapi kalau karena kita bukan 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 investor gitu ya. Kalau kita lihat begini ya enggak. Ya saya enggak akan masuk walaupun menarik itu segala macam kan karena dia butuh pengumpulan barang lagi gitu. Ya. BRMS dikaitkan dengan DHE. Nah, itu teman-teman mesti korek dulu BRMS-nya apa dia dia di daerah mana, ekspor berapa gede ya, kemudian habis itu cash-nya bagaimana dan lain sebagainya. Ini mungkin saya tidak punya data untuk si BRMS karena nggak melakukan persiapan untuk BRMS ya. Eh ya, oke. BCA ya. Coba teman-teman gini. Oke, untuk BCA ya. Teman-teman pernah kredit di BCA nggak? Atau nggak usah jauh-jauh deh. Em, Kartu kredit BCA itu susah nggak dapatnya? Ya, itu dulu. Kartu kredit BCA susah nggak dapatnya? Ya, pertanyaannya kenapa susah dapat? Kenapa tidak seperti yang lain-lain itu? Ini sampai sekarang loh ya. Sampai sekarang saya masih beranggapan seperti itu ya. Kenapa nggak seperti bank-bank lain? Lu tinggal apply doang jadi gitu. Dapat gitu loh. Sejelek apapun lu punya apa itu namanya ya keuangan lu dan lain sebagainya lu bisa dapat kartu kredit tempat lain tapi untuk BCA lu nggak bisa seenak jidat lu dapat kartu kredit ini dari kartu kredit doang kalau lu pernah KPR di sana ya lu akan tahu bahwa gila lu itu cukup ini ya tapi begitu lolos KPR BCA lu apply KPR dimanapun mereka udah nggak perlu di bank-bank lain ya. Ya ini kan kita bicara bicara ini ya
eh, realita ya. Pada saat lu pernah KPR di BCA dan di approve di sana dan apa skornya bagus, lu apply di bank manapun itu hampir boleh bilang nggak pakai survei segala macam mereka bisa approve langsung. Benar nggak? Ya, nah kenapa BCA itu sampai segitunya? Ya, teman-teman kalau lihat konsistensinya ya kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya em, di bank itu namanya apa ya? Ya ada istilahnya lah. Artinya untuk levelnya si BCA itu cukup konservatif. Konservatifnya minta ampun. Jadi ya pergerakan harganya ya begitu-gitu saja gitu. Ya, jadi ya mungkin konsisten turun tetap turun. Kalau BCA itu tetap kita lihatnya turun kok. Cuman ya nggak separah yang lain gitu kan. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ya, ini tetap turun. Tapi secara teknikal dia masih uptrend loh ya. Keren ya. Yang lain tuh udah patah dia masih uptrend sendiri ya. Oke, ya. Jadi ini kalau kita bicara ya udah BCA udah seperti itu. Cuman ya ini cukup konservatif. Nah, bagaimana cara kita bisa untung dari saham-saham yang seperti ini? Ya, lu mesti tunggu krisis. Lu mesti tunggu sebuah keadaan di mana ya udah cukup parah banget. Nah, itu adalah saat di mana lu harus lihat saham-saham begini pertama kali. Oke? Ya, jadi kalau lu mau untung di daerah sini ya lu mesti mengharapkan itu terjadi. Ya, tentu ya kita nggak berharap ya. Tapi kalau lu krisis, lu ingat aja, oh PCA. Ya, lu ambil di situ. Tapi kalau misalnya lagi baik-baik begini, nggak usah lah BCA gitu ya, karena lelet gitu loh. Tapi kalau krisis, nah itu yang lu kejar. Teman-teman pernah itu nggak dapat dalam waktu 2 bulan ya, 2 bulan setengah lah. BCA itu 35%. Kapan itu terjadi? Ya harusnya cukup inilah. Ini dari sini nih. Ya itu cuma berapa bulan? Mana dia? Ini. Ya cuma berapa sih dari Maret cuma berapa bulan doang sempet sampai ke atas. Ini ya kalau misalnya kita ambil ini 50%, ini 30%. Lihat nggak? Ini dari sini Juni ke sini eh, sini Juni ini Juni ya. Juni sampai ke berapa? Sampai ke Agustus. 2 bulan doang. Itu 35% itu dulu ya. Ya itu waktu itu. Oke. Ya. Oke, nah itu yang teman-teman harapkan kalau misalnya lagi krisis, ya itu yang teman-teman cari duluan. Ya, 5C, karakter, capital, collateral, conditions of economy. Ya, itu adalah em, prinsip kalau lu mau ngambil kalau lu mau ngambil saham-saham yang gede-gede begini. Ya, kalau enggak, kalau lagi keadaan biasa-biasa aja eh, apa ya kecil banget gitu loh. Aman-aman ya, tapi masalahnya adalah kan kita butuh capital gain. Ya kalau cuman aman doang, lu mendingan ambil deposito aja lah. Itu aman kok. Gitu. Ya oke. Terus EBT. Ah iya EBT. Ya EBT itu yang saya bilang ya. Kalau misalnya untuk US, EBT udah pasti jelek. Ya EBT udah pasti jelek. Nah untuk yang energi baru dan terbarukan, EBT, teman-teman kemarin di Kopdar kita udah ngomong kan ya. Apa yang menjadi katalis dalam negeri untuk EBT-nya kita? Yaitu swasembada energi. Swasembada energi. Yang dibutuhkan untuk swasembada energi, maksudnya untuk yang apa yang ini loh, subsidi ya, subsidi yang paling gede di antara semua jenis-jenis apa premium ya, apalagi itu yang paling gede di mana? Di solar. Ya dan sialnya ya dalam tanda petik ya sialnya solar itu dipakai di mana-mana di industri iya di di apa namanya di transportasi logistik iya dia menggunakan solar truk hampir boleh dibilang saya nggak pernah ketemu truk yang isinya bensin ya isinya solar gitu ya kemudian isinya diesel kan jadinya kan nah diesel itu juga untuk pembangkit listrik jadi em, gede banget ya dan 1 liter 1 liter. Ya, 1 liter solar itu disubsidi itu sekitar 5.000 lebih.
subsidinya sekitar 5.000 lebih. Jadi kalau lu mau swasembada energi, apa yang harus lakukan kalau lu jadi pemerintah? Ya, kalau bisa kurangin nih solarnya. Kurangin penggunaan solarnya. Ya, karena itulah makanya digenjot biodiesel. Ya, B40, B50 itu akan terjadi, B40 tahun ini, B50 akan dipaksakan terjadi di 2026. Ya, lu cek aja datanya. Oke, nah kemudian yang kedua, penggunaan terbesar dari solar itu di mana? Di pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik. Nah, sedangkan kalau solar ini kalau lu pakai eh, kan udah banyak yang dijadikan ini kan, dijadikan apa batu bara kan? Iya, banyak sekali dijadikan batu bara. Tapi kalau lu lihat dari apa perjanjian iklim itu nggak bisa. Maka perjanjian iklim mengatakan di COP ya, perjanjian Paris itu mengatakan bahwa kalau lu mau itu berarti harus kurangi karbon lu. Cara mengurangi karbon gimana? Naikkan EBT-nya. Nah, Indonesia itu sebenarnya kaya dengan itu. Kayanya di mana? Paling kaya itu di sinar matahari sama angin sama air. Kemarin kan baru ini kan, baru diresmikan berapa ya? 72 apa 27 ya? Ya, pembangkit listrik tenaga air itu hampir boleh bilang satu proyek yang luar biasa besar. Ya, luar biasa besar. Jadi pemerintah kalau mau mengurangi subsidi, dia harus genjot itu. Nah, cuman masalahnya adalah pemerintah nggak punya uang. Ya, iya itu ya. Uang ini harusnya bisa dapat dari negara maju. Nah, Amerika kan sudah keluar kan dari situ kan. Tapi yang pasti adalah EBT, ya energi baru dan terbarukan, biodiesel itu pasti akan jadi prioritas untuk dalam negeri. Ya, karena itulah makanya untuk yang saham-saham EBT em, apa eh, kita bisa bisa perhatikan terutama untuk Arko lah ya. Arko yang kita perhatikan kan. Dari kemarin kita sebenarnya memperhatikan dia kan. Oke, nah ini yang mungkin teman-teman akan lihat. Ya, jadi Arko ini kan sebenarnya enak di daerah situ ya. Nggak tahu nanti masih ada peluang untuk turun sekali lagi nggak? Oh, udah nggak ada. Oke, ya ini kita akan nunggu dia ngebreak ini dulu. Ini dulu break. Ini pasti akan diambil dulu. Ya kalau dia ada peluang untuk turun ya teman-teman masih bisa ambil situ. Cuman harus ingat bahwa saham-saham ini itu tidak liquid. Ya saham KIN lah, saham Arko, Arko udah pasti nggak liquid. PGEO juga nggak liquid. Ya mungkin yang liquid itu Brand. Tapi Brand kan udah tingginya minta ampun kan. Kita nggak mungkin kejar itu. Tapi yang satu yang teman-teman bisa perhatikan itu adalah si Arko. Lu mesti itu ya, cicilnya agak pelan-pelan aja. Ya, tapi yang pasti adalah katalisnya di daerah situ. Kalau yang itulah teman-teman udah lihat inilah ya, lihat ya, waktu Kopdar itu kita udah bahas ini. Kita udah bahas EBT itu udah cukup. Cuman memang nggak masuk ke dalam sahamnya secara spesifik kan. Tetapi teman-teman tahu ya, kemarin kan udah sempat bahas ada yang ngambil UNTR apa segala macam. Daripada UNTR mendingan lu ngambil Arko-nya langsung. Ya, kenapa kita ngambilnya Arko waktu itu? Arko atau PGEO? Ya, kenapa? Karena uangnya di situ. Karena untuk membangun EBT itu, PLTS, hydro, segala macam itu nggak murah. Ya, nggak murah. Kenapa brand itu naik duluan? Ya udah, karena ada likuiditas di daerah situ kan. Kemudian habis itu eh, apa pembangkit listrik tenaga panas bumi itu hampir boleh dibilang sangat-sangat low maintenance banget ya. Termasuk sebenarnya PLTS. PLTS itu pemeliharaannya apa? Sering bersihin dia punya panel surya. Ya sering bersihin. Tapi karena di Indonesia sering hujan, jadi ini harusnya maintenance-nya lebih low. Cuman kalau lu mau tempatin PLTS daerah hujan, ya daerah hujan berarti kan sering-sering mendung kan, ya biasanya akhirnya ya tetap harus ada maintenance itulah ya. Tapi maintenance-nya low. Ya, nah yang paling low itu adalah air sebenarnya. Yang paling low itu air. Ya, tetapi dia mesti memastikan bahwa ketersediaan air itu nggak boleh kurang. Tahu ya, waktu kemarau itu kan banyak pembangkit listrik tenaga air itu yang bermasalah kan. Ya, karena itulah makanya pemerintah kan mesti bersinergi kan. Jadi daerah-daerah hulunya itu harus tetap tetap hijau. Kalau enggak ya airnya nggak ada. Ya, itu untuk EBT. Jadi teman-teman lihat ya, karena ada
katalis swasembada energi dan itu akan dikerjakan benar-benar akan dikerjakan. Kenapa harus dikerjakan? Ya, karena sekali lagi pemerintah butuh uang. Ya, kalau kalau lu lihat ya laporan keuangannya Indonesia, yang gede itu adalah yang apa yang gede dan yang tidak ada gunanya. Itu adalah apa? Subsidi. Ya kita harus jangan jangan bilang nggak ada gunanya ya. Tapi yang pasti adalah itu cuman dikasih kemudian hilang. Jadi nggak jadi apa-apa. Paham ya? Ya subsidi itu hampir benar nggak jadi apa-apa, terutama untuk di solar. Karena yang dia subsidi itu apakah berkaitan dengan rakyat miskin? Enggak sebenarnya. Lu lihat Fortuner diesel. Ya, lu lihat Pajero diesel. Ya, lu lihat Panther juga diesel. Yang menggunakan lebih banyak siapa? Oh iya, betul. Yang menggunakan lebih banyak truk. Yang lebih banyak menggunakan itu adalah apa em, itu apa bus dan lain sebagainya. Betul, itu memang atau menggunakannya lebih banyak. Tetapi kadang-kadang ya kita melihatnya eh, efeknya itu efeknya itu nggak terlalu besar gitu loh kepada pembangunan. Gitu. Karena itulah makanya tugas pemerintah adalah bagaimana caranya ya, gue bisa mengurangi subsidi ini, tetapi tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Nah, dia genjot B40, B50. Dia campur itu solar setengahnya itu adalah CPO. Nah, karena CPO kan EBT kan, energi baru dan terbarukan kan, karena itu bisa 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 terjadi di mana-mana. Bisa ditanam lagi, kemudian bisa dihasilkan lagi. Itu EBT. Ya, nah yang kedua adalah dari pemakai listrik gitu. Jadi dari pembangkit listrik. Jadi mau nggak mau mereka harus genjot itu. Jadi uang itu akan dilihat di situ. Kita akan lihat likuiditas ada di daerah situ. Ya ini yang kita lihat ya katalis untuk dalam negeri aja. Karena kalau di luar negeri kita udah nggak bisa ngikutin kalau si Trump kayak gitu. Jadi EBT B40 B50 itu adalah katalis yang pasti akan kita ikutin gitu. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih, Trump kan keluar nih dari perjanjian Paris. Nah, uangnya yang masuk ke Indonesia itu masih ada nggak? Gitu kan sehingga bauran EBT kemarin kan baru disepakati kan antara Sri Mulyani sama DPR kalau 2035 ya 2030 atau 2035 ya pembangkit listrik kita harus sudah menggunakan 70% ya 70% itu EBT. Nah sekarang itu terakhir itu yang saya tahu tuh baru 16% toh. Harusnya 2025 itu harusnya udah meningkat jadi 20 sekian persen. Ya, jadi 16 untuk ngejar ke 20 eh, apa butuh berapa banyak uang ya. Kemudian sampai ke 30 35 itu butuh 70 itu masih gede banget tuh. Jadi ya teman-teman lihat ya saham-saham EBT itu ya memang ke depannya cukup cerah lah. Ya, jadi ya apa ini udah mau jam 7 lagi. Ya, jadi ya saya mau simpulkan ya buat teman-teman yang nanti itu nggak bisa saya bahas semua. Katalisnya, ya katalis dalam negeri sendiri itu adalah swasembada energi. Ya, berarti kan di situ ada B40, B50, ada EBT-nya. Kemudian habis itu ya teman-teman perlu memperhatikan DHE. Itu adalah katalis yang mungkin saja akan negatif. Ya, negatif untuk yang perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Kemudian habis itu saya cuma mengupdate tadi JPFA. Ya, ini mungkin eh, hari ini cukup kasar ya jadi mereka udah keluar barangnya lumayan ya ya udah mulai keluar barang lumayan gitu nah terus habis itu yang ke depannya kalau lu lihat dari global apa yang energi ya terutama berhubungan dengan si liquid goldnya itu yang berhubungan dengan si minyak. Ya, minyak itu mungkin pasti akan digejot. Termasuk di dalam negerinya sendiri yang EBT, apa swasembada energi, di mana si Presiden Prabowo kan mau mengaktifkan sumur-sumur tua. Karena itulah makanya dulu itu kenapa kita lihat Raja. Ya, ada peluang si Raja itu akan mendapatkan kontrak-kontrak untuk mengaktifkan sumur-sumur tua termasuk logistik segala macam. Ya, dan lu tahu lah Raja itu siapa gitu kan. Makanya kenapa apa kita cukup pede di situ ya teman-teman habis itu lihat Ratu ya akhirnya Ratu juga eh, apa sampai sekarang arahnya masih belum berhenti ya atau udah mulai turun ya.
Dia akan dapat energi uang dari sini soalnya. Iya, belum belum selesai nih, belum belum berhenti nih. Ya, jadi ini kurang lebih yang ada di dalam negeri. Jadi ya teman-teman mau nggak mau harus eh, cek dalam negeri lah. Ya, udah masuk, Pak. Ya, jadi ya kita tinggal menunggu dia berhenti saja. Ya, dia berhenti aja itu si ratu itu kalau kalau teman-teman lihat raja kan udah nggak mungkin kita turun kan. Nah, dia udah masuk ke papan pemantauan khusus. Nanti teman-teman akan lihat dia turun. Nah, tunggu aja, tunggu tunggu dia udah mulai stabil lah, baru teman-teman masuk ke situ. Tapi kalau dia belum stabil, kita nggak masuk lah. Ya, oke. Teman-teman untuk hari ini saya pikir cukup dulu ya. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Jumat mendatang ya. Oke, thank you semuanya. Saya izin pamit. God bless.